Mata adalah jendela dunia. Ungkapan tersebut memanglah tepat, karena mata berperan penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghabiskan waktu yang lama untuk menatap layar komputer, menonton acara televisi, main game di laptop, atau bermain dengan ponsel dan tablet. Pernahkah kamu merasakan mata kering, mata berair, pandangan kabur, dan sakit kepala ketika berlama-lama menatap di layar digital? Penyakit tersebut dikarenakan oleh paparan sinar biru. Sinar biru adalah sinar yang ditangkap oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara 380 sampai 500 nm. Energi yang dikeluarkan oleh sinar biru masuk kategori tinggi, sehingga lebih berbahaya dibandingkan sinar tampak lainnya. Bahkan, paparan sinar biru dalam jangka panjang bisa mempercepat terjadinya degenerasi makula yang berujung pada risiko kebutaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mata di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Daha Husada semuanya. Dan kali ini kita bertemu lagi dalam rubrik 3S, Sehat untuk Semuanya. Dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daha Husada Kediri, Dr. Darwan Triyono, spesialis mata. Saya sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Rizky. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat dulu kepada Dr. Darwan. Ini kebetulan Dr. Darwan Triyono ini baru saja dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daha Husada. Selamat dan sukses dokter ya. Terima kasih. Iya. Tambahan tugas ini Mbak Rizky. Iya. Semoga dengan dilantiknya sebagai Direktur Rumah Sakit Daha Husada bisa semakin maju lagi ke depannya dokter ya. Amin, amin. Amin. Baik dokter, di era digital ini saya bicaranya karena memang saat ini untuk belajar mengajar maupun kegiatan di perkantoran, di kuliah itu sekarang ini kan masanya masa-masa digital atau pembelajaran sudah tidak tatap muka lagi ini dokter ya, karena pembelajaran tatap muka sekarang sistemnya juga sudah mulai terbatas sekali dan pembelajarannya sekarang mulai melalui media-media sosial, media internet dan lain-lain. Nah, di era-era seperti ini itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di mata gitu dokter ya. Betul. Ada yang matanya kadang kayak saya sendiri ini karena memang terlalu lama di depan komputer, terlalu lama di depan laptop, atau anak-anak sekarang yang mungkin pembelajarannya kadang Zoom dengan gurunya gitu ya dokter ya. Itu kadang lelah, mah aku capek, mah aku begini gitu. Itu bagaimana dokter untuk menyikapi hal-hal tersebut? Permasalahan-permasalahannya itu untuk era sekarang ini seperti apa sih dokter? Terima kasih Mbak Rizky, terima kasih para hadirin sekalian. Seperti kita ketahui bersama, COVID ini punya dampak yang luar biasa. Betul sekali. Kita hampir 2 tahun lebih ya. Ini sudah masuk ke pandemi COVID ya. COVID ini sendiri tampaknya bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tapi hampir semua sosial, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan sebagainya itu terpengaruh. Betul sekali. Nah, salah satunya kehidupan kita yang biasanya bisa bertemu, bertatap muka, rapat, sekolah di kelas harus dirubah, ya. Sehingga perubahan ini mempercepat era digitalisasi. Nah, semua yang sebelumnya tanda kutip kurang melek internet, jadi harus belajar internet. Seperti dipaksa gitu dokter ya. Zaman kita dulu nggak kenal Zoom, tiba-tiba Zoom sekarang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dokter ya. Hampir semua orang sekarang langganan internet, karena kalau enggak
biaya internet untuk anak-anak, untuk keluarga banyak. Nah, sekarang karena kita dipaksa oleh keadaan untuk era digitalisasi, tentunya pengaruh juga di mata. Karena kan apapun sekarang ya, pertemuan, sekolah, rapat, seminar, semuanya harus lewat internet. Iya. Ya, kita juga belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Ya, alhamdulillah untuk Indonesia, Omikron ya tampaknya tidak seheboh dengan Delta. Ya. Tidak seheboh Delta. Tapi di luar negeri kita ketahui Delta juga sudah, Omikron sudah banyak sekali peningkatannya. Iya. Nah, oleh karena itu adaptasi kita terhadap penggunaan internet itu meningkat. Sudah diteliti nih di beberapa jurnal itu bahwa untuk orang Indonesia rata-rata penggunaan gadget, internet, komputer dan sebagainya, entah itu untuk Zoom, entah untuk sekolah, entah untuk sekedar baca-baca, karena kita kemarin juga work from home dan sebagainya, itu sekitar 8 jam sehari. 8 jam sehari. Kalau kita melek mata 12 jam sehari, berarti waktu kita untuk di depan internet, di depan media elektronik itu lebih banyak gitu dokter ya. Betul. Jadi sekarang itu tampaknya penggunaan itu makin masif karena didorong keadaan tersebut. Lah tentunya hal ini kan juga berpengaruh di mata karena untuk aktivitas internet, laptop, gadget itu kan kita harus melihat. Nah, melihatnya itu dalam jarak dekat. Jadi yang kita istilahkan dengan penglihatan dekat. Nah, penglihatan dekat itu apa efeknya? Pertama adalah mata kita sebenarnya dipaksa untuk melihat dekat dalam jangka yang lama. Yang seperti kita ketahui tadi bahwa tadi kan 8 jam penggunaan internet sehari. Kemudian mata kita yang mestinya selalu berkedip secara tidak sengaja itu berkedipnya makin lama. Jadi berkurang frekuensinya dokter ya. Berkedip ya. Jadi normal mata manusia itu berkedip itu sekitar 3 detik sekali. Tiap 3 detik. Nah, pada penggunaan internet itu memanjang, bisa tiap 5 detik karena kita kan menteleng nggak sengaja. Sudah terlanjur asik konsentrasi melihat sesuatu. Nah, itu menyebabkan ada 2 hal yang kita sebut dengan sindroma mata kering karena melek ya. Sebenarnya di mata itu ada lapisan air mata yang untuk menjaga mata tetap lembab. Iya. Ya, kelembapan mata itu perlu untuk kesehatan mata. Ya, karena kornea kalau misalnya mata kita itu tidak dalam kondisi lembab, kornea itu mengalami kering. Nah, kornea kering itu larinya akan menjadi keratitis ya. Keratitis itu menyebabkan epitel permukaan dari kornea itu bisa mengelupas yang menyebabkan namanya ulkus kornea. Lah ulkus kornea sendiri itu nanti dampaknya panjang. Iya. Nah, itu yang efek dari sindrom mata kering. Yang kedua adalah mata kita selalu dipaksa untuk melek terus, melihat jarak dekat terus, itu mata kita agak kelelahan ya. Kayak bayangkan seandainya jenengan angkat barbel tapi suruh mandek. Ya seperti mandek gini, diam aja. Atau lebih lagi gini, sama mata kita itu pada saat penglihatan dekat sekitar 30 cm seperti kita ngelihat gadget, laptop itu sebenarnya hanya satu otot itu yang bekerja di jarak itu. Nah, kalau berkepanjangan ya gampangannya kita suruh megang barbel tapi diem aja. Mungkin kalau 1 menit nggak apa-apa. Coba kalau setengah jam. Apalagi kan tadi lumayan dokter ya. Secara statistik kan 8 jam. Berarti bayangkan betapa capeknya mata. Makanya itu ada penyakit yang kita istilahkan dengan CVS ya. CVS. Istilahnya CVS, Computer Vision Syndrome. Computer Vision Syndrome. Ya, karena karena waktu itu komputer yang sebenarnya baca juga, gadget juga, HP juga, tapi karena ini dulu yang muncul itu karena waktu itu komputer, makanya istilah ini dipakai dengan nama Computer Vision Syndrome, yaitu
kelamaan kita melihat dalam jarak tertentu, terutama jarak dekat, melebihi batas waktunya. Itu akan menyebabkan perasaan beberapa ya. Pertama sering sakit kepala, ya. Kemudian juga penglihatan jadi kabur, ya. Kemudian juga kadang-kadang ngerasa pegel di leher. Gitu, ya, kemudian matanya lelah, capek gitu, rasanya ngantuk gitu ya. Kemudian nyeri, ya. Nyeri juga di mata juga, dokter? Nyeri, ya. Kemudian mata terasa kering, penglihatan kadang-kadang double dan kita bisa ngerasa juga kayak vertigo. Itu adalah gambaran yang kita sebut dengan computer vision syndrome. Iya. Lalu untuk sebenarnya untuk tetap menjaga kelembapan mata kita sih ini dokter ya, itu normalnya seharusnya itu ada batas waktunya nggak sih dokter? Jadi kita misalkan untuk melihat gadget itu ada rentang waktu tertentu, misalkan berapa jam maksimal gitu, lalu kita beristirahat dulu, kita lihat lagi gitu. Rentangnya berapa lama sih dokter? Disarankan sebenarnya memberi istirahat mata. Jadi kalau rumusnya itu adalah setiap 20 menit kita harus mengistirahatkan mata dengan melihat jarak benda yang sekitar 6 meter ya. Misalnya itu di situ ada pohon, kira-kira jaraknya 6 meter, habis melihat kita 20 menit kita melihat ke jauh. Karena itu mengubah kerja otot itu tidak hanya di satu otot itu. Tapi dengan menjauhkan bergantian kerjanya itu 20 menit disarankan selama 20 detik. 20 detik. Jadi setiap 20 menit kita melihat komputer, melihat gadget itu lebih baik melihat jarak jauhnya 20 detik gitu ya. Kayak orang lamun aja. Itu tujuannya untuk mengistirahatkan otot-otot mata. Itu apa bisa disebut dengan seperti senam mata gitu dokter? Ya mirip lah. Mirip ya dokter ya. Jadi ngelihat jauh dekat itu kan supaya nggak hanya otot itu yang bekerja sehingga menyebabkan mata terasa lelah tadi. Iya. Ya. Lalu kadang kalau kita melihat gadget terlalu lama itu kan kering dokter ya, di mata itu kayak sepet gitu loh istilahnya kalau kita bilang. Lalu untuk mengatasi hal tersebut seperti apa dokter yang tahap awal ini penanganan secara dininya seperti apa yang harus kita lakukan di rumah? Ya, pertama adalah kalau waktu kita biasanya di komputer, di gadget dan sebagainya, jangan lupa untuk berkedip. Jangan lupa berkedip. Jadi ya walaupun sebenarnya kedip ini kan mekanisme refleks ya, tapi kalau pas kita melihat komputer dan sebagainya itu sebaiknya kita semacam mengingat bahwa kita 30 detik sekali harus berkedip. Jadi lebih baik sering berkedip supaya penguapan dari air mata ini agak berkurang. Kemudian yang kedua adalah ada tetes air mata buatan. Tetes mata buatan. Ya, air mata buatan itu ada banyak pabrik yang membuat. Nah itu membantu melembabkan mata kita. Oh ya. Iya. Yang ketiga adalah kan air mata itu sebenarnya disuplai oleh organ kita sendiri. Ada beberapa kelenjar di mata. Jadi air mata itu sebenarnya terdiri dari beberapa bahan sebenarnya. Yang dari sananya diciptakan bahwa kandungannya itu adalah gabungan antara air dan lemak. Air dan lemak. Dan diikat oleh suatu zat namanya musin ya. Jadi gabungan inilah yang membuat air mata itu senormal mungkin ya. Cuma kerjanya air mata itu juga menurun dengan usia. Kan itu kan semacam ada pabriknya ya. Iya. Kalau pabriknya air itu di kelenjar lacrimalis di sudut sini, kemudian kalau lemak itu dihasilkan kelenjar Zeiss dan Moll di kelopak mata, itu dicampur sebenarnya sama mata kita itu. Nah, cuma dengan mundurnya usia dan sebagainya, itu kan ya namanya pabrik. Produksinya juga akan berkurang, kualitasnya berkurang. Lah itu untuk mengurangi kemunduran itu lebih cepat, maka ya kita perlu suplemen. Ya pakailah makanan yang
terutama banyak mengandung vitamin Vitamin A, A. kayak wortel, terus kayak apa namanya pepaya. Kemudian yang kedua banyak kandungan vitamin C-nya. Oh, Ya, jeruk, mangga. jeruk mangga. Terus kemudian yang banyak kandungan vitamin E-nya kayak kecambah gitu ya. Jadi proses vitamin-vitamin makanan-makanan tersebut itu, oh ya jangan lupa dengan omega 3. Omega 3 itu biasanya lemak ikan ya. Lemak ikan. Itu juga kan tersedia di apotek-apotek, itu juga membantu kinerja daripada organ-organ tersebut. Juga memperlambat proses kerusakan organ-organ tersebut. Iya. Gitu. Dokter, apakah permasalahan-permasalahan tentang penyakit mata ini di era digital sekarang ini apakah akan mengarah nantinya ke katarak, dokter? Memang kalau salah satu katarak itu penyebabnya adalah sinar ultraviolet ya, atau zat-zat radioaktif yang dipancarkan ke mata kita, sinar laser, sinar ultraviolet. Nah, beberapa gadget itu kan memang sebenarnya banyak sinar-sinar yang apa namanya bisa menyebabkan kerusakan di isi daripada lensa mata. Nah, itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya katarak. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalnya pakai gadget itu sebatas kalau bisa ya seperlunya lah ya. Seperlunya. Yang kedua, intensitas cahaya atau pancarannya seminimal mungkin. Betul. Ya, membacanya jangan sampai terang ya, kayak di polno gitu intensitas cahayanya itu ya seperlunya. Mungkin separuh atau sepertiga gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kacamata yang menyerap sinar radiasi ya, itu ada di toko-toko kacamata ada. Banyak ya dokter ya. Banyak yang bisa menyerap blue light, sinar biru, itu juga lebih bagus. Lebih bagus. Jadi pakai pelindung daripada tidak sama sekali, dokter ya. Lalu untuk berbicara masalah katarak ini, dokter ya. Karena kayaknya kok tren sekali ini di Rumah Sakit Dahusada mengenai operasi katarak ini, dokter. Itu jadwal operasinya setiap hari apa sih, dok, di Rumah Sakit Dahusada? Apakah penanganan katarak ini harus dengan operasi atau dengan obat saja masih bisa? Ya, jadi katarak itu ada grade-nya, Mbak Rizky ya. Pertama itu ada namanya katarak insipien ya. Katarak insipien itu katarak yang masih sangat dini, ya, penglihatan mungkin masih belum terganggu, jadi penglihatan masih fungsinya 100% ya, tapi sudah mulai mungkin ada perasaan tidak nyaman, ada kabut dikit gitu ya, itu namanya insipien. Kemudian ada katarak yang imatur ya, jadi imatur itu katarak yang sudah mulai tebal, ya, sudah kabut, penglihatannya sudah menurun 30% ya. Kemudian yang katarak yang matur ya sudah nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan sama sekali. Pasien sudah nggak kelihatan. Nah, memang kalau untuk yang insipien yang sangat dini itu kalau bisa dikoreksi dengan kacamata, biasanya kita koreksi dengan kacamata. Ya, kemudian dikasih juga obat-obat untuk memperlambat proses penebalan katarak. Itu yang. Tapi untuk yang sudah imatur biasanya aktivitas, apalagi yang matur ya, itu aktivitas seseorang itu sudah mulai terganggu, entah itu pekerjaannya, entah itu kehidupan sehari-harinya, itu sudah mulai terganggu. Itu biasanya sudah disarankan untuk dilakukan operasi. Nah, untuk operasi ya alhamdulillah kita sudah hampir 10 tahun ini yang menggunakan teknologi vakuemulsifikasi. Apa namanya, ini kan saat ini merupakan teknologi operasi katarak yang paling aman lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena penyembuhannya lebih cepat, hasilnya lebih memuaskan. Hasilnya lebih bagus, dokter ya. Insya Allah ya. Kemudian memang kita dalam 5 hari kerja ini membagi kegiatan untuk operasi mata di Rumah Sakit Dahusada itu 3 hari ya, 3 hari saya gunakan untuk operasi di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian untuk yang hari Kamis itu ada pemeriksaan diagnostik yang kita punya, itu namanya foto fundus dan OCT untuk kelainan-kelainan retina.
Nah, biasanya kalau untuk hari Jumat karena waktunya pendek, biasanya kita hanya untuk kegiatan 100% di poli. Untuk pemeriksaan dan konsultasi saja dokter ya. Betul. Untuk hari Jumat. Begitu. Lalu untuk saya sering dengar itu terapi dengan laser itu dokter, biasanya itu dipergunakan untuk permasalahan mata yang seperti apa itu dokter? Jadi kalau katarak tadi, fakoemulsifikasi istilah yang oleh masyarakat umum itu laser katarak. Oh, laser katarak. Tapi juga ada laser retina ya. Jadi di mata itu biasanya pada orang-orang dengan kencing manis diabetes itu mengalami yang kita sebut dengan retinopati diabetes. Ya, retinopati diabetes. Nah, retinopati diabetes itu salah satu terapinya adalah dilakukan laser fotokoagulasi. Jadi kan pada orang dengan diabetes itu saraf matanya itu yang kita sebut dengan retina itu mengalami banyak kebocoran. Sehingga dengan kebocoran itu menyebabkan pembengkakan retina, kadang-kadang juga ada tarikan di retina sehingga menyebabkan menyebabkan robeknya retina atau lepasnya retina ya. Nah, untuk mencegah itu, untuk mencegah progresivitas dari penyakit retinopati diabetik itu biasanya kita lakukan laser fotokoagulasi. Iya. Seperti itu. Baik dokter, informasinya ini sangat membantu para sobat sehat Hausada juga ini dokter ya. Jadi banyak sekali karena memang pertanyaan dari sobat sehat semuanya. Kalau di rumah sakit Daha itu tindakan-tindakan untuk penanganan penyakit mata itu dilakukan di hari apa dan apa saja seperti. Jadi ini bisa sekaligus memberikan informasi kepada sobat sehat semuanya. Baik Dokter Darwan, terima kasih sekali sudah kerso hadir di DH Podcast rubrik 3S Sehat untuk semuanya. Semoga nanti kita masih akan ketemu lagi di episode-episode yang berikutnya ini dokter. Begitu. Baik, saya mengaturkan terima kasih sekali dokter, suatu kehormatan bagi kita tim dari DH Podcast sudah didatangi oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Daha Husada. Saya juga sangat senang sekali teman-teman, tentunya juga para pemirsa Sobat Sehat Daha Husada mendengarkan langsung bagaimana cara mengatasi permasalahan mata di era digital ini. Baiklah, terima kasih semuanya para sobat sehat sudah mengikuti dari A sampai Z, mulai depan sampai belakang sudah mengikuti kegiatan rubrik 3S pada episode kali ini, dan semoga kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sehat. Salam sehat.